kesempatan hidup masih diberikan Allah. Ini adalah kesempatan terbaik. Tidak mungkin berulang kali, hanya sekali. Mari kita raih, mari kita beramal salih, mari kita raih ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Ashhadu an la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Sallallahu alaihi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un, ila akhir. Wa sadaqal nabiyul karim wa nahnu ala zalika minas syahidin was-sabirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayahanda dan ibunda yang dirahmati Allah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena subuh ini kita dapat hadir ke masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Ini suatu nikmat yang besar yang tidak dapat digantikan dengan apa-apa. Semoga Allah beri kita kekuatan dan keistiqomah untuk selalu menjalankan perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Berselawat dan kaitan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita diperintahkan untuk mencontoh serta menteladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Supaya kita selamat di atas dunia, terlebih-lebih di alam akhirat. Semoga di hari kelak kemudian kita akan mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini berulang-ulang kali ketika Allah mengatakan di dalam Al-Quran, carilah dunia, kejarlah dunia. Tidak kejar, cuma disuruh kita kalau masalah dunia berjalanlah, lihatlah, santailah, bukan disuruh kejar. Tapi bicara masalah akhirat, bicara bertaubat,
disuruh kita bersegera. Cepat-cepatlah, lekas-lekaslah, kejarlah pengampunan Allah. Kita tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia, kapan nyawa kita akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin tahun depan, mungkin bulan depan, mungkin minggu depan, mungkin esok hari, bisa saja 1 jam kemudian. Siapa yang bisa menjamin besok masih hidup? Kalau ada yang sanggup menjamin, tolong jaminkan saya. Tidak ada. Oleh karena itu, kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam, setiap manusia pasti punya salah, punya dosa. Nabi dan Rasul karena dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah, sehingga tidak berbuat dosa. Kita bangun tidur sampai tidur kembali, berapa dosa kita lakukan, kesalahan kita lakukan. Bisa dari mata, bisa dari telinga, bisa dari mulut. Seluruh anggota tubuh kita mendatangkan dosa. Ya Bu, orang senyum pasti mencemeh awak, mengatai awak. Kalau orang baru mukanya kayak jeruk-jeruk, udah gerak, dia benci dengan saya. Sebenarnya tidak ada benci, tapi itulah. Apalagi prasangka kepada orang lain, wah, udah macam-macam. Wa khairul khatta'ina tawwabun. Ini hadis riwayat At-Tirmizi. Kata Rasulullah, sebaik-baik orang yang bersalah, orang yang berdosa, ia segera minta ampun dan bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan membersihkan diri. Taubat meninggalkan segala dosa, kembali kepada Allah. Nu'ayyim al-Zawziyah mengatakan, taubat adalah media terbaik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan Syekh Utsaimin menyatakan taubat yang baik itu adalah taubat nasuha, yang dikerjakan, dilaksanakan dengan ikhlas. Pertama ikhlas, tidak ada paksaan dari orang lain. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Ya Allah, kesalahanku banyak ya Allah. Selanjutnya, orang yang bertaubat menyesali atas perbuatannya. Kita hitung sudah berapa banyak kesalahan kita. Kita minta
menyesali atas perbuatan kita. Yang ketiga, tidak akan melakukan lagi perbuatan dosa tersebut. Maka kata Ibnu Qudamah dalam kitabnya At-Tawwabin, dikisahkan tentang kisah orang-orang yang bertaubat. Ada seorang pemuda separuh baik, ayahanda dan ibunda. Dia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia sering melakukan dosa. Ia katakan kepada Ibrahim bin Adham, seorang ulama masyhur. Ketika itu ditanya kepada beliau, "Ya Syekh, saya ingin bertaubat. Bagaimana supaya saya jangan melakukan dosa lagi?" Maka kata Syekh Ibrahim bin Adham, "Hai pemuda, kalau engkau melakukan 5 hal tersebut, engkau silahkan mau berbuat dosa, silahkan. Berbuat maksiat silahkan." Kata pemuda ini sangat menarik mendengarkan apa yang disampaikan Syekh tadi. "Kalau begitu ya Syekh, kasih tahu saya, apalah itu?" Pertama, kata Syekh Ibrahim bin Adham, "Silakan kamu berbuat maksiat, tapi jangan makan rezeki Allah. Silakan." Kata pemuda ini, "Ya Syekh, mana mungkin setiap yang kita makan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu rezeki dari Allah. Tiada yang melata di muka bumi mendapatkan makanan dan rezeki yang bukan dari Allah. Semuanya dari Allah." Kita lihat cicak. Bu, cicak itu mau merayap sesuai dengan lagu anak-anak. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Artinya apa? Dia merayap, makanannya terbang-terbang. Begitulah Allah menyediakan makanan. Tidak masuk akal, tapi Allah sudah jamin rezekinya. Kata Syekh Ibrahim bin Adham, "Pantaskah kamu melakukan maksiat sedang engkau makan rezeki dari Allah? Pantaskah hai pemuda?" "Tidak ya Syekh," kata pemuda tersebut. Yang kedua, silakan engkau berbuat maksiat, tetapi jangan tinggal di bumi Allah. Jangan tinggal di golongan di atas dunia. Kata pemuda ini, "Ya Syekh, mana ada tempat tinggal yang bukan di bumi Allah?" Hai pemuda, pantaskah engkau bermaksiat sedang engkau makan rezeki Allah, tinggal di bumi Allah? Pantaskah pemuda? Kata pemuda ini, "Tidak ya Syekh." Yang ketiga, kata Syekh Ibrahim bin Adham, "Kalau engkau
bermaksiat, silakan, tapi jangan sampai diketahui oleh Allah. Apa yang kau lakukan, dosa yang kau perbuat, jangan diketahui oleh Allah. Pemuda mengatakan Allah itu alim, maha mengetahui apa yang diperbuat hambanya, setiap saat diketahui oleh Allah. Mana mungkin setiap apa yang dikerjakan, setiap waktu pasti Allah ketahui. Tidak ada yang terlewatkan. Nanti di akhirat akan dihitung. Kata Syekh Ibrahim bin Adham, hai pemuda, pantaskah engkau bermaksiat sedangkan engkau makan rezeki Allah, tinggal di bumi Allah, dan segala sesuatu diketahui apa yang kau perbuat? Tidak pantas ya Syekh. Mungkin menangis pemuda tersebut. Dikatakan sayang Allah, hai pemuda, kalau kau bermaksiat silahkan, tapi nanti katakan kepada malaikat maut, malaikat Israel, katakan kepadanya, ya malaikat, aku tidak mau dicabut nyawaku hari ini. Katakan kepadanya, engkau tolak kalau maut itu datang kepadamu. Katakan, orang masih banyak butuh dengan aku. Katakan, anak dan istriku masih banyak, mau kubunuh. Katakan, tak mungkin ya Syekh. Malaikatul maut adalah makhluk yang taat. Sami'na wa ata'na. Setiap manusia, setiap anak Adam, setiap makhluk di muka bumi telah ditentukan Allah ajalnya. Iza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal kepada manusia, kepada hamba, tak seorang pun yang dapat mengundurkannya, apalagi memajukannya. Ini dikatakan Allah. Tidak ada yang sanggup menolak kematian. Kalau sudah datang kematian, tinggal terima saja. Tidak tahu mudah jadi juga, apalagi tua. Sudah jelas itu sudah diamal pintu. Kata Rasulullah SAW, umur umatku baina sitti wa sab'in, antara 60-70 tahun. Kalau ada pun lebih satu. Ayahanda dan ibunda yang dirahmati Allah, persiapkanlah. Tidak ada menolak kematian. Siapa yang sanggup menolak kematian? Kalau sudah kematian datang, tinggal terima saja. Kita tidak tahu di bumi mana kita akan meninggal. Dikebumikan di mana? Di mana kita akan dikuburkan? Yang lain kita tidak tahu. Ada seorang Perdana Menteri Nabi Sulaiman
Ketika itu datang tamu pakai sebab putih, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kemudian cerita dengan Nabi Sulaiman. Setelah itu memandang kepada Perdana Menteri tersebut, matanya melotot. Melotot itu apa namanya? Serius sekali memandangnya. Setelah itu pergi. Kata Perdana Menteri ini, ya Nabi Allah, itu siapa yang barusan datang? Kata Nabi Sulaiman, itu adalah malaikat maut, malaikat Israel. Ya Nabi Allah, aku sangat takut sekali. Ia memandangku sangat serius. Mungkin bentar lagi nyawaku akan dicabutnya. Jadi Nabi Sulaiman, tolonglah selamatkan aku. Terbangkan aku jauh-jauh sehingga dia tidak menghampiri. Kata Nabi Sulaiman, ya Perdana Menteri, kalau sudah kematian ini datang, tinggal terima saja. Siap-siaplah. Kata Perdana Menteri, aku belum mau mati ya. Nabi Allah Sulaiman, tolonglah. Bagaimana aku menolongmu? Engkau kan Nabi Allah, punya kelebihan. Engkau bisa merintahkan angin supaya diterbangkan di tempat yang jauh. Ayahanda dan ibunda, Nabi Sulaiman itu istananya di Palestina, maka Perdana Menteri diterbangkan ke India. Sungguh jauh ke negeri India. Begitu dia sampai di sana, malaikat maut sudah menunggunya. Dicabut terus nyawa. Setelah kejadian itu datang lagi malaikat maut, malaikat Israel kepada Nabi Sulaiman. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari mana engkau? Dari negeri India. Itu tadi sangat takut Perdana Menteriku. Katanya sampai melotot mata engkau melihatnya, sehingga aku harus menerbangkannya. Kata malaikat maut, memang gitu. Aku pun heran, kenapa aku sampai melotot? Masih bercerita ngobrol sama engkau, nanti Juhud sudah dicabut nyawanya di India, bukan di sini. Ya Nabi Sulaiman. Makanya dia minta diterbangkan ke sana. Rupanya ajalnya di sana. Ayahanda dan ibunya, siapa tahu? Tidak ada yang tahu di mana kita akan dicabut nyawanya oleh mereka. Itu adalah rahasia Allah. Yang kelima, kata si Ibrahim bin Adham, nanti kalau kau diputuskan masuk neraka, katakan kepada malaikat Zabaniyah, aku tidak mau masuk neraka, malaikat. Aku tidak mau disiksa. Katakan kepada malaikat tersebut. Kata Syekh Ibrahim, silakan engkau berbuat dosa. Nanti kamu ketika ditentukan masuk neraka, jangan engkau mau masuk neraka. Apa jawab muda ini? Tak mungkin. Ya Syekh, malaikat penjaga neraka itu kasar-kasar. Ini disampaikan dalam hadis. Malaikat penjaga neraka itu kasar-kasar. Kalau sudah katanya masuk neraka, akan ditarik-tarik. Masuklah ke dalam neraka. Dulu di dunia senang kau berbuat dosa. Ya, dan ibunda, kesempatan hidup masih diberikan Allah. Ini adalah kesempatan terbaik. Tidak
tidak mungkin berulang kali, hanya sekali. Mari kita raih, mari kita beramal salih, mari kita raih ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung. Terima kasih, mohon maaf kebenaran itu datangnya dari Allah, yang salah itu dari saya sendiri. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah, inni kuntu minaz zalimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.